Ahlan Ustaz, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum, hayyakumullah. Bagaimana tuh mengucapkan selamat atas tercapainya S1 Ustaz dalam bahasa Arab Ustaz? Hani'an hakan Ya, Ustaz. biasa kalau orang Arab bilangnya alf mabruk. Alif mabruk lakum ya Ustaz. Barakallahu fikum. Tapi mabruk itu tidak fusha. Oh gitu. Oh yang Yang oh itu fushanya itu mubarak, bukan mabruk. mubarak. Mubarak lakum, mubarak ya Ustaz. Oh, kaifa hada? Iya, mubarak. Saya sempat juga ngikuti sambutan dari beberapa syekh tapi masih belum full Ustaz. Masih belum full. Sempat tertarik dengan mukodimahnya rektor antum itu. Yang di awal itu Ustaz. Saya belum tahu, kenalnya malah waktu sampean wisuda itu Ustaz. Yang awal? Bukan, yang paling terakhir kan rektor antum itu. Ya, benar-benar. Di sambutannya itu sempat para hadirin itu bersorak karena kalimatnya apa nggak bisa dibilang padat tapi enak gitu, bisa membuat suasana gimana lah. Kalau yang terakhir ya ngomongnya jangan banyak-banyak. Entah gimana Beliau itu sering kayak gitu itu. tuh. Beliau sering kayak gitu tuh kalau sambutan tuh sering terakhir. Jadi selama saya mengikuti beliau, beliau itu sering bilang, man takallama akhiran takallama qalilan, waman akala akhiran akala kathiran. Namanya Dr. Salamah Daud. Dr. Salamah Daud. Nam. Beliau latar belakangnya itu spesialis bahasa Arab. Balaghah. Balaghah. Oh, alah, iya, nggih. Kelihatan sih. Syekh Mahmud. Ini Bang Burhan alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Ustaz. Setelah tugas di Malaysia, Malaka. Tadi sempat cerita tadi. Masya Allah. Oh ya, saya kabari ya Ustaz ya. Teman-teman ya, ya Allah sampai aneh. Grup. Mabruk alhamdulillah. Oh alah. Iya. Kemarin ada satu.
Bismillah ya, kita mulai ya. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kembali kita mengaji kitab Ilmu Tajwid, Ahkamun Nazariyah wa Mulahazatun Tatbiqiyah karya Al-Syeikh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani hafizahullah ta'ala wa waffaqahu lima yuhibbuhu wa yardah. Pembahasan terakhir adalah kita membahas tentang makhraj asy-syafatain. Di sana ada 4 huruf, fa, waw, ba, mim. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang makhraj al-khayshum. Kita lihat apa makna khayshum. Kata beliau, Syekh Yahya Al-Ghawthani berkata, al-khayshum adalah aqsa al-anf, adalah pangkal hidung atau tempat yang paling jauh di dalam hidung. Khayshum ini berarti rongga hidung ya. Wa yusammihi al-ba'd at-tajwif al-anfi. Sebagian orang memberinya nama atau sebagian orang menyebutnya sebagai at-tajwif al-anfi. Jadi rongga hidung. Wa yu'arrifuhu ba'duhum bi'annahu harful anf al-munjazib ila dakhil kharqul anf al-munjazib ila dakhilil fam. Jadi sebagian orang lagi ada yang menamakan juga rongga hidung yang mengarah ke dalam mulut. Wal murakkabu fawqa ghari al-hanakil a'la, tersusun di atas apa? Di atas rongga langit-langit atas. Di atas langit-langit lah. Di langit-langit atas. Sebagian orang menamakannya seperti itu. Tapi intinya sama-sama rongga yang di dalam sini. Wa yakhruju minhu sautul ghunnati allati takunu fi an-nuni wat tanwini 'inda al-idghami bi ghunnah. Keluarlah dari al-khayshum itu suara ghunnah yang ada di nun mati dan tanwin ketika idgham bi ghunnah, 'inda al-idghami bi ghunnah. Jadi ketika tanwin atau nun mati, maka suaranya itu, suara tanwin itu, suara ghunnah itu keluar dari khayshum. Nah, ketika idgham, baik itu ketika idgham bi ghunnah, misalnya kita baca may ya'mal, atau ketika ikhfa, wa 'indal ikhfa anzalna min qablik, wa 'indal iqlab min ba'd, wan nun wal mimil musyaddadatain, dan juga gunnah yang ada pada nun dan mim yang bertasydid. Contohnya awal mim al-mukhfa 'inda al-ba, dan mim yang diikhfakan ketika bertemu dengan ba. Wal mim al-mudghamah fil mim. Contohnya apa? Contohnya inna, thumma. Qala Ibnul Jazari wa ghunnatun makhrajuha al-khayshum. Gunnah itu makhrajnya adalah khayshum. Al-qismu tsani, selesailah kita membahas al-huruf al-asliyah.
Jadi setelah membahas tentang al-khayshum, maka selesailah pembahasan tentang al-huruf al-asliyah. Jadi huruf itu ada huruf asli, ada huruf far'i. Huruf asli inilah yang kita bahas. Mulai dari makhraj al-jawf, kemudian lisan, kemudian asyafatan, kemudian al-khayshum. Nah, semua ini adalah makhraj al-asli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang al-huruf al-far'iyah. Nah, huruf-huruf far'iyah ini, far'iyah itu apa artinya? Al-far'iyah artinya adalah cabang. Nah, kalau cabang berarti ada asalnya. Kalau kita lihat pohon, kalau ada cabangnya, berarti cabangnya itu tumbuh di mana? Di batang asalnya, di batang pokoknya. Nah, huruf far'iyah ini akan kita lihat apa saja hurufnya dan asalnya dari mana. وهي التي تتولد من حرفين وتتردد بين مخرجين. Nah, huruf far'iyah ini adalah yang muncul dari dua huruf. Dan huruf ini terletak antara dua makhraj atau berada di antara dua makhraj. Walladzi warada minha fil Qur'ani 5 ahruf. Nah, yang ada di dalam Al-Quran itu hanya 5 huruf saja, 5 huruf cabang. Sekarang kita lihat apa hurufnya. Yang pertama itu adalah al-aliful mumalah. Alif yang diimalahkan atau alif yang dimiringkan. Imalah, al-mumalah artinya dimiringkan atau diimalahkan. Karena imalah itu artinya miring, condong artinya. ويوجد لحفص عن عاصم كلمة واحدة في القرآن ممالة. Ada bagi Hafs an Asim dari Imam Asim hanya satu kata saja di dalam Al-Quran yang diimalahkan. Wahia qawluhu ta'ala Bismillahi majriha wa mursaha. Majriha wa mursaha. Bukan majreha ya. Majreha itu re, bukan imalah. Majri, re. Bismillahi majriha wa mursaha. Bukan majreha. Re, itu bukan imalah. Nah, berarti alif yang diimalahkan ini cabang dari mana? Cabang dari alif yang maftuhah. Alif yang maftuhah. Jadi kalau kita ucapkan gini misalnya a, i, kalau a jelas, i jelas, e di mana? Antara fathah dan kasrah. E antara fathah dan kasrah. Kalau kita kurangi sedikit fathahnya misalnya a fathah, kurang fathahnya, a, e, i. Seperti itu tahapannya. Jadi antara fathah dan kasrah ini ada namanya imalah. Huruf cabang yang kedua adalah al-lamul mufakhamah, lam yang ditafkhimkan. Wahia lamu lafzil jalalati idza jaa qablaha fathun aw dhamm. Yaitu lam pada lafzul jalalah apabila datang sebelumnya huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Contohnya adalah innallah rasulullah wa hiya far'un 'anil lamil muraqqaqah. Yaitu dia ini adalah cabang daripada lam yang tipis, yang muraqqaq. Lanjut, Ustaz. Yang ketiga al-hamzatul musahhalah. Wa hiya allati tataraddadu bainal hamzati wa bainal alif. Ini kurang detail ini. Apa namanya? Definisi beliau ini. Kata beliau wahiyah, hamzah musahhalah itu, hamzah yang ditashil itu adalah hamzah yang tataraddadu bainal hamzati wa bainal alif, yang makhrajnya itu antara
atau pengucapannya itu antara hamzah dan alif. Ini hanya sesuai dengan apa? Dengan a'jami atau anzartahum atau jaa amruna, hanya sesuai dengan yang fathah dengan fathah. Kalau seandainya seperti aulqiya, jadi aulqiya ini tidak masuk. Karena itu bukan bainal alif, bainal hamzati wa bainal alif. Jadi kalau lebih detailnya kita bilang al hamzatul musahhalah adalah allati tataraddadu bainal hamzati wa baina al harfil maddi al mujanisi bisa juga kita katakan bainal hamzati wa baina harfil mad. Jadi dia kondisional ya. Nanti dilihat huruf madnya apa, dilihat harokat hamzahnya itu apa namanya? Atau gini, tataraddadu bainal hamzati wa baina al-harfil maddi al-mujanisi laha. وبين الحرف المد المجانس لها. Kalau tidak salah di dalam tajwid al-musawwar seperti itu bahasanya. Jadi wahiyya allati tataraddadu bainal hamzati wa baina al-harf al-madd al-mujanis laha. Al-mujanis lil hamzah maksudnya. Contohnya kalau untuk hafaz itu cuma ada satu, yaitu a'jamiyyu wa arabi. Tapi ada lagi. Seperti apa? Seperti misalnya az-zakarain itu boleh dua. Dibaca az-zakarain. Atau Allahu dibaca Allahu. Allahu. Jadi hamzah yang ditashil itu antara hamzah dan huruf alif gitu. Jadi dia tidak hamzah, tidak alif. Jadi antara. Kalau seandainya misalnya kata ulqiya dzikru alaihi min bainina, dibaca ulqiya. Berarti antara hamzah dan waw. Antara hamzah dan huruf mad al-mujanis lil hamzah yang sejenis dengan huruf hamzahnya. Hamzahnya harakatnya dhammah, berarti bainal alifi wa bainal hamzati wa bainal waw, antara hamzah dan waw, ulqiya. Misalnya inna, kalau inna berarti antara hamzah dan kasrah. Antara hamzah dan kasrah. Aiza, ainna. Seperti itu. Yang keempat, huruf cabang adalah berarti hamzah yang ditashil ini cabangnya dari asalnya dari mana? Asalnya dari hamzah muhaqqaqah. Kan ada setiap huruf cabang ini ada asalnya di mana. Jadi dia bukan huruf baru yang tidak ada cabangnya sama sekali. Yang tidak ada asalnya sama sekali. Yang keempat adalah as-sadul musyammatu sautaz zai. Sad yang dicampurkan dengan suara zai. Yang diismamkan. Istilahnya itu ismam. Contohnya as-sirat. وهذا على قراءة متواترة أخرى من السبع. وهي قراءة حمزة. Kata beliau, as-sirat diismamkan sadnya, jadilah az-zirat. Az-zirat. Nah, ini hanya menurut qiraah yang mutawatirah ada di sab'ah, qiraah sab'ah, yaitu qiraah al-Imam Hamzah. Amma Hafsun falaysa indahu ismamun fi sad. Tidak ada ismam pada sad. Kalau hafaz, wal ismamu inda hafaz yakunu akhir al-kalimah. Nah, sedangkan ismam menurut di riwayat Hafs hanya ada di akhir kata. Wa bila sautin 'ala al-itlaq. Di akhir kata dan tidak ada suaranya. Wala yujadu fi wasatil kalam. Tidak ada di tengah-tengah kata seperti az-zirat, tidak ada. Jadi Imam Hafiz itu apa? Bagaimana ismamnya? Ismam Imam Hafiz itu cuma ketika waqaf. Misalnya nasta'in. Nah, seperti itu. Waqaf dengan ismam itu. Nah, itulah yang ada pada riwayat Al-Imam Hafiz. Tidak ada di tengah-tengah kata.
Jadi tidak pernah di tengah-tengah kata. Kecuali satu kata saja, yaitu ta'manna. Ta'manna. Hanya satu kata saja. Kemudian juga tidak pada kata as-sirat saja ya, kalau Imam Hamzah ini. Hamzah. Ada juga dikata misalnya kata asdaqu. Wa man asdaqu minallahi. Seperti itu. Kalau seandainya sadnya sukun, kemudian setelahnya ada dal, itu sadnya dibaca seperti itu. Asdaq dibaca seperti itu. Yang kelima, al-kasratul musyammatu sawt ad-dhammah. Kasrah yang diismamkan suara dhammah, dicampur suara dhammah. Contohnya seperti qila, dibaca qila, qila. Jadi dhammah qila. وذلك في قراءة الإمام الكسائي وابن عامر الدمشقي من رواية هشام. Ada juga kata misalnya kata ghidha dibaca ghidha, hila, hila. Ada kata sui'ah, sui'ah, si'ah dibaca sui'ah. Seperti itu. Walam yaqa' minhu fi riwayati Hafsin syai'. Riwayat Hafs tidak ada ismam yang model seperti ini. Qila, ghidha, hila. Kemudian suiqah, sui'at, sui'ah, tidak ada. Imam Hafs tidak ada sama sekali. Oke, inilah dia 5 huruf cabang, yang mana masing-masing huruf cabang ini memiliki asalnya. Yang tadi alif yang diimalahkan cabangnya adalah alif biasa. Kemudian setelah itu ada hamzah yang ditashil. Hamzah yang ditashil itu cabang daripada hamzah biasa. Kemudian ada shad yang diismamkan dengan suara zai. Itu asalnya adalah huruf shad. Kemudian sekarang al-kasrah al-musyammah sawt ad-dhammah, kasrah yang diismamkan atau dicampur dengan suara dhammah, asalnya adalah kasrah biasa, seperti itu. Mulahadhatun haula al-huruf al-far'iyyah. Ada beberapa catatan, satu catatan tentang huruf cabang. Al-ismam, kata beliau, ismam fi 'urfi ahli tajwid naw'an. Menurut 'urf ahli tajwid, apa 'urf itu menurut istilah ahli tajwid, an-naw'ul awwal, ada 2 macam. Yang pertama adalah khaltu harfin bi harf, mencampur huruf dengan huruf. Atau harakatin bi harakah, atau mencampur harakat dengan harakat. Bihaitsu yatawalladu sawtun huwa khalitun minhuma. Nah, setelah itu muncullah suara baru, yang mana suara itu hasil dari campuran keduanya, kata beliau. Baik itu huruf dengan huruf ataupun harakat dengan harakat. Fahadzal ismamu yadhharu fi as-sawt. Ingat ya, ismam yang model seperti ini, kata beliau, yadhharu fi as-sawt, nampak, terdengar, bisa kita dengar, jelas perbedaannya. Misalnya qila, kita ismamkan qila, jelas suaranya. Qila, qila, si'a, sui'a, jelas. Atau misalnya ihdinas siratal mustaqim, jelas. Az-zirat, jelas. Wa huwa ghairu mawjudin fi qiraati Hafsin an Asim. Dan ismam model seperti ini tidak ada di qiraah Hafs dari Imam Asim. ومنه النوع الرابع والخامس من الحروف التي سبق ذكرها. Nah, ismam yang ini adalah ismam ismam yang seperti ini, yang jelas suaranya, itu adalah huruf far'iyah yang keempat dan yang kelima yang kita sudah bahas tadi. An-naw'u tsani, yang kedua, model yang kedua, ismam yang model kedua, yaitu dhammu syafataini 'inda nutqi bil harf, yaitu mendammahkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf, wa 'aida sukunihi, setelah tepat setelah mensukunkannya. Contohnya nasta'in. Setelah kita sukunkan, maka kita monyongkan
bibir. Nah, ketika kita monyongkan bibir, itu namanya ismam. Tapi ketika monyongkan bibir, itu suaranya tidak ada sama sekali. وَهَذَا لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِالصَّوْتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. Dan ismam yang seperti ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan suara. Jadi nasta'in. Tidak ada suara. Biasa, normal. Jadi kalau kita baca ismam yang model seperti ini, orang buta tidak akan tahu kalau kita sedang ismam. Nah, begitu kata para ulama. Orang buta tidak akan tahu kalau kita sedang mengismamkan. Karena tidak ada sama sekali suaranya. Suaranya tidak berubah sama sekali. إذ هو مجرد إشارة بالشفتين إلى الضم. Nah, karena ismam ini hanya sebatas memberikan isyarah dengan kedua bibir, memberikan isyarat dhammah saja. Wa yujadul ismamu bihadzal ma'na 'inda hafsin fi mawadhi'ihi. Dan ismam dengan makna yang seperti ini, kata beliau, ada di riwayatnya Imam Hafs di tempat-tempat tertentu. Gitu. Jadi ini adalah sebentar Ustaz. Posisinya miring. Apa perlu Ustaz ditampilkan jadwalnya Ustaz? Dilanjutkan ke halaman berikut saja Ustaz. Oh, oke. Siap-siap. Tampilkan sebentar aja, kita tampilkan sebentar. Okay. Setelah itu ada triknya yang saya lupa kodenya Ustaz. Pakai kode keyboard dia. Control Shift plus nih. Siap Ustaz. Apa Ustaz? Nggak ngecek tadi. Control full screen. Begini Ustaz. Ini terkait dengan jadwal makhraj. Ini jadwal al-makhraj ya. Nah, jadi di sini beliau ada kolom khusus untuk makhraj umum. Jauf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum. Nah, kemudian ada makhraj yang khusus. Nah, seperti misalnya al-halq beliau bagi menjadi 3, aqsa, kemudian wasat, kemudian adna, kemudian begitu juga lisan ada aqsa, wasat, kemudian hafatah, kemudian tarafuhu, seperti itu. Nah, di bawahnya ada huruf-huruf apa saja. Kemudian terakhir yang paling bawah itu adalah laqab huruf. Jadi ada misalnya huruf misalnya jim, shin, ya itu syajriyah. Kemudian ada ra, nun, kemudian lam itu zalaqiyah, zai, sin, sad, asliyah. Kemudian ta, dal, ta ada nit'iyah. Kemudian ada lisawiyah, kemudian syafawiyah, ada halqiyah, ada jawfiyah. Itu dia, itu sudah kita bahas. Supaya yang melihat tayangan melihat rekaman ini bisa melihat jadwalnya secara jelas. Oh, malah kebalik. Yeah. Oke. Sekarang kita masuk pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang sifat al-huruf. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang makharij al-huruf. Sekarang kita membahas sifat al-huruf. Kalau apa bedanya sifat dengan makhraj? Nah, mungkin kan ada teman-teman yang bertanya, apa beda makhraj dengan sifat? Makhraj itu tempat keluar huruf. Sifat itu bagaimana cara huruf itu keluar. Misal ada sebuah pintu. Nah, pintu itu namanya makhraj, tempat keluar. Nah, bagaimana cara keluar? Nah, kan orang beda-beda. Kalau seandainya orang tua keluarnya itu lambat, kemudian agak membungkuk. Itu keluar orang tua, tempatnya sama tapi cara keluarnya beda. Suara jejak kaki yang dihasilkan oleh
orang tua ketika keluar di situ juga berbeda dengan orang muda seperti itu. Kalau orang yang misalnya binaragawan itu cara keluarnya juga beda gitu. Padahal tempatnya sama. Nah, sama juga seperti ini. Sifatul huruf juga seperti itu. Misal kita ada zai, kemudian ada sad. Nah, kedua-duanya keluar dari tempat yang sama. Tapi kenapa suara yang dihasilkan berbeda? Karena cara keluarnya beda. Sad keluar dengan cara apa? Dengan cara mengangkat pangkal lidah. Atau sebagian besar lidah itu terangkat ke atas. Maka suaranya tebal. So, as. Beda dengan misalnya sin. As, sa, padahal makhrajnya sama seperti itu. Jadi perbedaannya adalah makhraj itu adalah tempat keluarnya, kemudian sifatnya apa? Sifatul huruf adalah cara keluarnya. Apa kata beliau? Sifatul harf, sifat al-harf itu adalah al-kayfiyyatu allati ta'ridu lahu hala nutqihi, yaitu cara yang datang ketika mengucapkan sebuah huruf fil makhraj, pada makhrajnya. Jadi sifat atau cara yang kita gunakan hanya ketika mengucapkan huruf-huruf tertentu. Min jahrin, sifatnya itu bisa jadi jahar atau rakhawah atau nahwi dzalik, atau yang semisalnya seperti misalnya istifal misalnya atau infitah dan selainnya. Faidatus sifat, apa faidahnya? Yang pertama, innaha tu'tika mumayyizatin likulli harf. Sifat ini memberikan Anda, memberikan engkau mumayyizat, pembeda. Likulli harf, untuk setiap huruf. Liyatamayyaza 'anil harfil akhar, agar setiap huruf itu bisa kita lihat karakteristiknya, yang mana dia berbeda dari huruf yang lain. Allazi yakhruju ma'ahu min nafsil makhraj, beda dengan huruf yang lain. Huruf yang lain ini adalah huruf yang satu makhraj dengannya, seperti yang saya jelaskan tadi. Sin dengan zai sama. Coba kita rasakan. As sama. Lidah itu tidak pindah kemana-mana. Lidah itu tidak pindah ke atas, tidak ke geraham, tidak sama posisinya. Tapi kenapa beda? Nah, apa yang bedakannya? Yang bedakannya adalah zai, sifatnya adalah al-jahr. Jahar itu tekanannya kuat. Sedangkan sin sifatnya hams. Hams itu lemah. Tidak ada tekanan sama sekali. Az. Apa buktinya kalau jahar itu harus ada tekanannya? Buktinya adalah ketika kita berbisik. Itu huruf jahar tidak akan keluar. Kenapa? Ketika kita berbisik, kita itu tidak menekan suara. Kita sangat menghaluskan suara, meringankan suara, sehingga zai yang kita ucapkan itu tidak keluar. Coba berbisik, ucapkan zai, itu tidak akan keluar zai, yang keluar malah sin, seperti itu. Kemudian apa kata beliau? Famathalan, contohnya at-ta wa ta wa dal. Ta, ta, dal. Makhrajuha wahid. Makhraj ketiga huruf ini sama, satu makhrajnya. Walakin as-sifatu hiya allati tumayyizu kull harfin an akhi. Akan tetapi sifatlah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Faidah yang kedua, ma'rifatul harfil qawiyyi minal harfil dha'if. Nah, dengan sifat juga kita bisa mengetahui huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Wa hadza yanbani 'alaihi ma'rifatu ma yudghamu mimma la yudghamu minal huruf. Apa gunanya kita tahu mana yang kuat, mana yang lemah? Apa faidahnya? Faidahnya kata beliau adalah kita mengetahui mana huruf yang diidghamkan ke sebuah huruf dan mana yang tidak bisa diidghamkan, seperti itu. Li'annal qawiyya la yudghimu fil dha'if. Li'annal qawiyya la yudghamu fil dha'if. Karena huruf kuat tidak akan pernah masuk ke dalam huruf yang lemah. Contohnya apa? Contohnya misalnya ahadtu.
ahattu. Nah, di sini to itu tidak benar-benar masuk ke dalam ta. Makanya di sini nama idgham naqis. Karena tidak benar-benar masuk. Kenapa tidak boleh masuk sepenuhnya ke dalam ta? Karena huruf kuat tidak akan pernah masuk ke dalam huruf yang lemah. Kalau saya ibaratkan, ini misalnya gelas. Nah, ini cangkir ya. Ini ukuran segini. Ini tangan saya. Lebih besar kan? Tidak masuk. Paling masuk hanya bagian ujung saja, ada sedikit. Nah, begitu juga huruf yang kuat itu bagaikan besar, huruf besar. Maka dia tidak akan bisa masuk sepenuhnya ke dalam huruf yang kecil, yaitu huruf yang lemah. Seperti itu. Paham ya sampai di sini ya? Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah tahsinun nutqi bil huruf. Memperbagus pengucapan huruf. Wa tajmiluha birraghmi min ikhtilafi makharijiha. Dan memperindahnya meskipun makhrajnya berbeda-beda. Kalau kita tahu sifatul huruf, kita bisa lebih memperindah pengucapan hurufnya. Karena kita tahu sifatnya bagaimana. Meskipun makhrajnya berbeda-beda. Misalnya hasa, itu kan makhrajnya berbeda. Kemudian sifatnya juga berbeda. Tapi karena kita mengetahui sifatnya, maka kita bisa mengucapkannya dengan baik. Wa tanqasimu sifatul hurufi ila qismain. Nah, sifat huruf juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifatun mutadaddah, sifat yang memiliki lawan, saling berlawanan. Ada wasifatun ghairu mutadaddah, sifat yang tidak berlawanan. Amma sifatul mutadaddah, adapun sifat yang berlawanan, fahiya 10. Maka jumlahnya ada 10. Yang pertama al-hams, hams. Wa dhidduhu al-jahr, lawannya adalah al-jahr. Thaniyan asy-syiddah, syiddah. Wa dhidduha ar-rakhawah, lawannya adalah ar-rakhawah. Wa bainahuma tawassut, antara syiddah dan rakhawah ada namanya tawassut, tengah-tengah dia. Ini arti sifat ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya ketika membahas sifat ini satu persatu. Yang ketiga ada al-isti'la wa dhidduhu al-istifal, lawannya adalah al-istifal. Jadi al-isti'la lawannya adalah al-istifal. Rabi'an, yang keempat adalah al-itbaq wa dhidduhu al-infitah. Yang keempat adalah al-itbaq, lawannya adalah al-infitah. Khamisan al-izlaq wa dhidduhu al-ismat wa dhidduhu al-ismat. Yang kelima adalah al-izlaq, lawannya adalah al-ismat. Qala Ibnul Jazari, sifatuha jahrun wa rikhwun mustafil, munfatihun musmatatun wa dhidda qul. Kata beliau, sifatuha, sifat huruf adalah jahar, rikhu, maksudnya rakhawah, mustafil, maksudnya istifal, kemudian munfatih, infitah, musmatah, yakni al-ismat. Wa dhidda, dan lawannya qul, kata beliau. Lawannya sebutkan mahmusuha ila akhirih. Wa amma ghairul mutadaddati fasaba'. Nah, yang tidak memiliki lawan ada 7. Yang pertama adalah as-safir, kemudian al-qalqalah, kemudian al-lin, kemudian al-inhiraf, at-takrir, at-tafashi, al-istitalah. Ini adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Wa ala hadha famajmu'u sifatil huruf 17. Sesuai dengan apa yang kita baca ini, kata beliau, yang sudah dibagi-bagi oleh beliau ini, maka sifat huruf itu jumlahnya 17. Tudhafu ilaiha sifatul bainiyyati aw tawassut. Ditambah sifat bainiyah atau sifat tawassut yang tadi antara syiddah dan rakhawah, fatusbihu 18. Maka menjadi 18. Wa ilaika bayanaha bitafsil. Akan beliau jelaskan secara rinci.
Berikut penjelasannya secara rinci. As-sifatul mutadaddah. Yang pertama ada al-hams. Ada al-hams. Al-hams itu bisikan artinya. Al-hams artinya bisikan. Kalau kita katakan hamas tu fi udhunihi, maksudnya saya bisikkan ke telinganya. Bisikan. Lughatan al-khafa artinya secara bahasa itu artinya al-khafa artinya samar, artinya samar. Ya, suara yang bagaimana kita dengar bisikan? Bisikan kan suara yang samar. Suaranya lemah, rendah. Wastilahan secara istilah jarayanun nafas. Nafas yang mengalir. Inda nutqi bil harfi li dha'fi al-i'timadi 'ala al-makhraj. Nafas yang mengalir ketika mengucapkan sebuah huruf karena lemahnya ketergantungan huruf itu terhadap makhraj. Jadi huruf itu tidak benar-benar menekan pada makhrajnya, tidak benar-benar ditekan pada makhrajnya. Jadi tekanannya sedikit. Maka dikatakan li dha'fil i'timad. Jadi ketergantungannya pada sebuah makhraj itu lemah. Wa hurufuhu 10. Hurufnya ada 10. Jadi huruf hams itu adalah ketika kita ucapkan nafas mengalir. Kenapa nafas mengalir? Karena tidak tergantung pada makhraj, tidak ditekan kepada makhraj. Makhrajnya tidak ditekan. Contohnya misalnya berapa hurufnya kata beliau ada 10. Yaitu fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Itu fahathahu syakhsun sakat. Contohnya yaf'al, yaf'al, yaf'al. Nafas mengalir. Yaf'al, yaf'al. Coba dicoba. Yaf'al, yaf'al, yaf'al. Nah, jadi cara memperjelas. Jadi kita kan dituntut untuk membaca Al-Quran itu dengan pengucapan yang jelas. Jadi tidak ada huruf-huruf yang tercampur, yang tidak jelas, samar-samar, tidak ada. Harus jelas diucapkan. Huruf hamas ini agar jelas dibaca, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan nafas yang mengalir. Yaf'al, kemudian ar-Rahman, ar-Rahman, ar-Rahman. Kemudian masna, masna, masna. Jangan masna, masna. Jangan. Jelaskan. Masna, ar-Rahman, yuhra'un, 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 yashkurun. Nah, ini shin harus dialirkan. Yashkurun. Ikhwah, ikhwah, ikhwah. Harus mengalir. Ashab, ashab. Jangan ashab, ashab. Jangan. Ashab. Mengalir. Wastakbar, wastakbar. Kuwirat, kuwirat. Seperti itu. Harus dijelaskan. Qala Ibnul Jazari, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Kata beliau, sifat mahmus itu hurufnya adalah fahathahu syakhsun sakat. Mulahazatun hawla al-hams. Sekarang kita mulai catatan terkait dengan al-hams. Innal hamsa yakunu wadihan zahiran fi hurufihi idza kanat sakinah. Kata beliau, hamas itu sangat terdengar jelas apabila huruf hamas itu apabila huruf hamas itu mati, kata beliau. Jadi ketika mati maka itu sangat terdengar jelas sekali.
Amma idza kanat mutaharrikah fahal yujadu fiha hams? Nah, kalau berharokat apakah ada hams? Ini pertanyaan kata beliau. Kalau sukun itu di situ hamasnya sangat jelas sekali. Misalnya istakbar ar-rahman. Kemudian yashkurun, yaf'al. Jelas, tidak diragukan lagi. Tapi pertanyaannya ketika berharokat, misalnya faqalu, sayaqulu, atau misalnya sya'a, yasha', atau misalnya sadiqin, atau misalnya khalidin, apakah ada juga hamasnya? Kata beliau, na'am, iya ada, kata beliau. Inna aslal hamsi yabqa fiha. Sifat dasar hamas itu tetap ada, kata beliau, pada huruf-huruf hamas meskipun dalam keadaan berharakat. Kama qarrara dzalikal ulama, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Fayanbaghi alla yubalighal qari'u fi izhabi aslil hams minha. Kata beliau, maka harus seorang qari itu jangan berlebihan menghilangkan sifat dasar daripada hamas itu, kata beliau. Hatta tusbiha majhuratan ka'annaha dal fi mithli kuntum. Jangan kundum. Kemudian tatamara, jangan tatamara. Nah, jangan seperti itu, kata beliau. Tetap ada hamasnya. Lanjut, Ustaz. Oke. Jadi tetap dibaca kuntum, tetap ada hamasnya. Kemudian tatamara tetap ada hamasnya. Kalau tidak ada hamasnya maka nanti jadi dal. Jadi kalau dadamara itu namanya jah. Al-mulahadhatu tsaniyah, catatan yang kedua. Yanbaghi ay yura'i al-qari'u lisanahu asna'a nutqihi bil hams. Kata beliau, seorang qari itu harus menjaga lidahnya ketika mengucapkan huruf hams. Fala yanbaghi ay yubaligha fi nutqi hamsit ta'i hatta tusbiha sinan. Maka tidak boleh berlebihan memberikan hamas ketika mengucapkan huruf ta. Nanti bisa-bisa menjadi huruf sin. Jadi kalau ta itu kita lebih-lebihkan hamasnya, nanti pengucapannya seperti sin. Kama yaf'aluhu ba'dul musaqqafina tazarrufan. Karena seperti yang dilakukan oleh sebagian al-musaqqafin. Al-musaqqafin itu budayawan atau apa? Tazarrufan. Itu untuk apa? Untuk sok-sok fasih gitu. Fi nahwi tatawaffahum dibaca tatawaffahum. Jangan berlebihan. Biasa saja tatawaffahum. Atau wa tatalaqahum. Jangan wa tatalaqahum. Qafnya juga dihamasin. Walal kaf hatta tusbiha mamzujatan bishin. Kaf juga tidak boleh berlebihan kita kasih hamasnya. Nanti dia bisa seperti seakan-akan bercampur dengan shin. Kama yaf'aluhu ba'dul a'ajim fi qawlihi akbar, dibaca Allahu akbar. Terlalu berlebihan. Al-mulahadhatu الثالثة. هل فرق علماء التجويد بين الهمس وسط الكلمة وبين آخرها في الوقف كالقلقلة مثلا? Kata beliau, apakah para ulama membedakan antara hamas yang berada di tengah-tengah kata dan yang berada di akhir kata? Jadi misalnya an-nas, nah ini sin di akhir kan? Sama misalnya saya qulu yang ada di awal kata. Apakah para ulama membedakannya sebagaimana mereka membedakan qalqalah? Qalqalah kan kalau di tengah-tengah namanya sughra, kalau yang di akhir namanya kubra. Apakah sama? Kata beliau, lam ajid fi ma tala'tu alaihi man takallama fi hadza min al-qudama.
Kata beliau, saya tidak mendapati sebatas pengetahuan saya, kata beliau, saya tidak mendapati orang yang berbicara tentang ini dari ulama al-qudama, ulama terdahulu, wala minal muhdatsin min ahli tajwid. Tidak juga ulama-ulama tajwid yang kontemporer, kata beliau. Tidak juga ada mereka membahas tentang itu. Walakinnal ladzi yabdu li wallahu a'lam. Akan tetapi yang nampak jelas bagi saya, wallahu a'lam, annal hamsa fi akhiril kalimati fil waqf, bahwasanya hamas di akhir kata ketika waqaf, yakunu amkana minal hamsi fi wasṭiha. Kata beliau, lebih lebih kuat atau lebih terdengar ketimbang hamas yang ada di tengah-tengah kata. Wa dzalika li'anna al-lisana yartahu fil waqf. Nah, kata beliau, yang demikian itu karena lidah itu dalam posisi tenang ketika waqaf. Jadi beda dengan ketika tidak waqaf. Misalnya kata fastabiqu, hamas yang di tengah-tengah itu fastabiqu, atau mustaqim. Atau kita buatlah contohnya, misalnya istaghfara linnas. Misalnya kita buat sebuah kata seperti itu. Istaghfara linnas atau istaghfir linnas. Nah, ini kan istaghfir itu sinnya di tengah kata. Linnas itu sinnya di akhir kata. Kata beliau, hamas yang di tengah-tengah itu tidak seperti hamas yang di akhir kata pada annas. Begitu kata beliau. Sebabnya apa? Ketika kita waqaf, lidah kita itu lebih rileks, kata beliau, lebih santai. Makanya hamas yang diberikan oleh lidah yang ketika santai itu juga lebih kuat, kata beliau. Walaysa ladaihi harfun akhar yatahayya'u linutqihi. Dan tidak ada huruf yang lain yang lidah itu harus bersiap-siap untuk mengucapkannya. Beda dengan istaghfir. Setelah sin itu ada ta. Jadi dia benar-benar bersiap-siap untuk mengucapkan ta gitu. Sedangkan linnas udah selesai, tidak ada lagi huruf setelahnya, seperti itu. Fayakhrujul hamsu mumakkanan, maka karena dia santai, kata beliau, lidahnya santai, maka keluarlah hamas itu mumakkanan, jelas, kata beliau. Kuat hamasnya. Bainama fi darji al-kalimah, fi darji al-kalam, sementara ketika berada di tengah-tengah kalam, yakunul lisanu mashghulan bil harfi allazi ba'da al-mahmus, maka lidah itu sibuk dengan huruf yang setelah mahmus. Fayakhiful hamsu qalilan, maka hamasnya agak berkurang sedikit. Wallahu a'lam, kata beliau, wallahu a'lam. Jadi berarti kan kalau sesuai dengan apa yang beliau paparkan ini, hamas yang di akhir kata itu terdengar jelas, itu bukan dibuat-buat, karena memang kondisi lidahnya memang lagi sedang santai, rileks, maka karena kondisi yang seperti itu memunculkan suara yang lebih jelas, kata beliau. Bukan dibuat-buat, dibedakan antara sengaja dijelaskan huruf hamas di akhir kata sebagaimana yang kita lakukan di qalqalah. Kalau yang di qalqalah kan kita benar-benar diperintahkan untuk memperjelas qalqalah yang ketika waqaf. Ya kan? Wa bayyana muqalqalan in sakana wa iyyakum fil waqfi ka'ana abyana, kata beliau. Kalau ketika waqaf maka lebih jelas lagi, kata Imam Ibnu Jazari, disuruh kita memperjelasnya. Tapi kalau di masalah hamas ini beliau tidak ada memerintahkan untuk memperjelasnya, hanya saja beliau sebutkan bahwa ketika waqaf itu biasanya lebih jelas, lebih kuat. Kenapa? Karena
kondisi lidah yang sedang santai, tidak sedang mempersiapkan untuk mengucapkan huruf apa-apa, kata beliau. Wallahu a'lam. Al-jahr. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kita baca al-jahr ya. Al-jahr akhir ini lawan hams. Al-jahr artinya al-i'lan. Jahr itu artinya kuat. Lantang artinya lantang. Jadi kalau kita sholat itu kan ada sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Jadi al-jahr itu artinya lantang. Lughatan secara bahasa adalah al-i'lan. I'lan itu mengumumkan atau ini suara lantang. Wastilahan inhibasu jaryin nafasi 'inda nutqi bil harf. Secara istilah adalah tertahannya aliran nafas ketika mengucapkan huruf. Liquwwati li'timadi 'ala al-makhraj, karena saking kuatnya ketergantungan huruf itu terhadap makhraj. Wa hurufuhu 19. Hurufnya ada 19 kata beliau. Wa hiya ma siwa hurufil hams, yaitu hurufnya selain huruf hams. Contohnya qablu. Nah, ini kedua-duanya semuanya jahr. Wat tariq madada ad-dunya. Misalnya kalau zai az tidak akan kita temukan ada nafas, misalnya seperti ini. Az tisunya tidak bergerak. Kalau misalnya kita ucapkan sin as itu misalnya, atau ha kita ucapkan ya, itu keluar, atau dicoba. Kemudian kita ucapkan misalnya ain, itu tidak ada angin, atau kita rasakan seperti ini, itu tidak ada. Atau sin misalnya az itu nafasnya tidak ada ketika kita ucapkan huruf jahar. Saya rasa cukup sampai di sini. Sifat yang pertama kita ambil hams, kemudian lawannya jahar. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan sifat asyiddah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tafadhal, ada yang mau bertanya? Mungkin saya dulu, Ustaz. Izin, Ustaz. Ini izin menanyakan terkait dengan shad yang ismam dengan zai. Kalau tidak salah tadi huruful far'iyah yang nomor 4. Setelah itu kan ada penjelasan terkait dengan bentuk ismam itu ada 2. Berarti ketika Imam Hamzah membaca shad dengan ismam bizai, berarti itu beliau tidak memajukan bibir, Ustaz nggih? Tidak ada. Tidak memajukan bibir. Karena di sini konteksnya sedang mencampur huruf. Bukan mencampur harakat. Atau bukan mengisyaratkan. Ada dia ismam itu mencampur huruf dengan huruf atau harakat dengan harakat. Ada ismam itu ismam yang mengisyaratkan. Yang mengisyaratkan itu ada gerak bibir. Kalau untuk yang as-sirat itu berarti bacanya gimana, Ustaz? Az-zirata biasa? Atau? Biasa. Iya, biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Az-zirat. Atau waman asdaqu minallahi qila. Waman asdaqu minallahi haditha. Syukran, Ustaz. Ustaz Fadli
ada yang mau ditanyakan? Izin Ustaz. Atau Ustaz Burhan? Nah, tafadhal. Ustaz, pembahasan huruf ko tadi Ustaz, dia kan jangan terlalu berlebihan ketika pengucapan apa kayak ki itu kayak mana Ustaz menyetelnya? Kan jangan berlebihan gitu Ustaz loh. Nanti nggak berlebihan kan kabul lah Ustaz. Agak payah ngapainnya Ustaz. Wih. Iya, apa namanya? Qaf itu kan jangan sampai terlalu tipis seperti kaf. Jangan qila, jangan. Qila biasa, qila, jangan qila, jangan. Qila. Misalnya apa? Wa qila ya ardu bla'i, wa qila ya atau misalnya rizqi mir rizqikum dan rizqi, jangan, terbiasa saja. Sama juga misalnya kita baca misalnya apa khitaba atau ya seperti misalnya faslal khitab, jangan khitab, jangan, karena huruf isti'la itu ada maratibnya. Ya, kita latihan banyak dengar, kemudian kita perhatikan sifatnya bagaimana, kita bandingkan dengan sifatnya, kita bandingkan antara masing-masing tingkatannya, misalnya paling tebal, kemudian di bawahnya. Kalau dia paling rendah, misalnya kan ketika kasrah, kita bandingkan dengan yang misalnya dengan dhammah, dengan kasrah. Apakah suaranya sudah benar-benar pada tingkatannya atau justru sama dengan tingkatan yang paling tinggi gitu kan, dengan paling tinggi misalnya ketika fathah. Kita bandingkan, oh ternyata ini masih di bawah, misalnya di bawah fathah, berarti aman saja, tidak ada apa-apa itu. Iya. Kita bandingkan. Memang kalau huruf istilah ini kalau baris bawah Ustaz. Kalau baris bawah tergantung hurufnya juga. Kalau hurufnya itu itbaq, maka huruf isti'la yang non itbaq itu lebih lemah ketimbang dengan isti'la yang itbaq. Misalnya huruf misalnya ta ketika kasrah, ti, itu lebih kuat ketimbang dengan qi. Kenapa? Karena ta itu sifatnya itbaq. Iya. Maka tidak sama. Misalnya si dengan ri, tidak sama, jangan kita samakan. Beda, tidak sama. Baik tergantung sifatnya. Kayak tadi kan kita sudah bahas faidah apa? Faidah mengerti tentang sifat adalah sifat huruf. Itu membedakan antara huruf yang kuat dengan huruf yang lemah. Nah, di sini kelihatan kan faidahnya qaf kasrah dengan ta kasrah. Padahal sama-sama huruf isti'la. Nah, dengan mengetahui sifatnya, maka kita bisa membedakan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang lain? Saya menemukan tadi ada yang perbedaan. Boleh Ustaz izin tanya Ustaz? Terkait dengan pengucapan guna Ustaz. Di kitabnya Syekh Yahya ini tertulis bahwa yakhruju minal khayshum sautul gunnah allati takunu fi nun sakinati wa tanwin. Di sini tidak disebutkan indal izhar. Padahal kalau kita coba buka kitabnya Syekh Aiman itu bahwa di azminatul gunnah itu ada yang anqasu matakun itu fin nuni wal mimi al mutaharrikataini, yang mim dan nun itu berharokat. Pertanyaan saya, apakah yang angkosu matakun menurut kitab Syekh Aiman ini berarti dia tidak masalah kalau tidak keluar guna dari khayshum gitu Ustaz? Dengan dalil saya mengatakan nggak ada izhar di situ. Hakata Ustaz. Syukran.
Kalau kita lihat di pembahasan nun mati kemarin ya, tentang ketika izhar. Halaman 27, apa kata beliau? Min ghairi gunnah, ketika dikatakan izhar itu tanpa gunnah, artinya min ghairi gunnatin zaidah. Tetap ada gunnahnya gitu. Mungkin kenapa beliau tidak cantumkan? Maksudnya ketika apa tadi apa katanya? Yakhruju. Wa takhruju minhu gunnatu al-mim an-nun as-sakinati aw at-tanwin 'inda misal 'inda al-idgham, kemudian wal ikhfa wal iqlab. Kata beliau mungkin izhar tidak beliau sebutkan, mungkin ada alasan tertentu kenapa beliau tidak menyebutkan itu, atau mungkin karena izhar itu terlalu apa namanya gunnahnya tidak sejelas idgham, iqlab dan ikhfa seperti itu. Nah, kalau Ustaz sendiri, tapi yang jelas adalah kalau gunnah izharnya itu maupun izhar ataupun ketika berharokat itu gunnahnya tetap keluar dari khayshum. Tidak ada jalan lain selain khayshum. Nggih, Ustaz. Saya coba komen Ustaz nggih. Karena ketika kalau kita tidak apa ya, tidak berpendapat, andai kata kita menolak menerima pendapat Syekh itu kan berarti nun yang berharokat dan mim nun sukun yang ketemu huruf izhar yang 6 itu, kalau dia tidak ada guna tabaan bi ghairi ziyadah nggih. Wah, berarti nanti untuk sifat bainiyahnya bagaimana kan gitu. Saya sempat mikirnya ke sana itu, Ustaz. Iya. Nah, jadi secara realita juga menegaskan bahwa tetap keluar dari khayshum juga. Bagaimanapun kondisi nun dan mim itu adalah tetap keluar dari khayshum. Ibnul Jazari kan sudah sebutkan wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Ghunnah itu makhrajnya al khayshum. Ghunnah, beliau tidak ada ikat ghunnah dengan maratib apapun, tingkatan apapun, beliau sebutkan ghunnah. Apapun itu selagi itu ghunnah, maka tempatnya di khayshum. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tingkatannya, bagaimanapun kadarnya, tetap keluar dari al khayshum. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz Burhan, oke ya. Ustaz Burhan ini banyak ilmunya. Masya Allah. Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Kita doakan agar muallifnya, yang penulis bukunya, kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi waktunya, hartanya, anak-anaknya dijaga oleh Allah SWT, diberikan untuk senantiasa tetap berada di jalan ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam menyebarkan ilmu, ikhlas di dalam mengajarkan ilmu Al-Quran, belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita atau Allah menggunakan kita untuk menyebarkan agama ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fadli. Ayo, Bang Burhan.